Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya, kuliah online kita. Jadi dalam minggu ini kita belajar tentang dimensi ekspresi etika dalam berbagai bidang karir. Dan ini pelajaran lanjutan dari perkuliahan kita, dan semoga kuliah kita pada minggu ini membawa manfaat bagi Ananda semua yang mengikuti dan juga bekal bagi memasuki lapangan kerja setelah menamatkan pendidikan sarjana dalam berbagai bidang yang ditempuh. Nah, kita masuk dalam agenda pertemuan kita yang ke-12 dan 13 ini. Dan pertama itu nanti Bapak akan memberikan pengantar kuliah kita. Kemudian akan menjelaskan bagaimana standar moral dalam pergaulan dan pekerjaan, dan dilanjutkan dengan prinsip-prinsip moral, lalu tentang disiplin hidup, lalu penjelasan tentang makna atau arti dari self-control. Nah, kita akan fokus juga pada pertemuan ke-12 dan 13 ini, yaitu kita mempelajari etika profesi. Dan bagaimana kita akan melihat perbedaan antara profesi dan profesional. Lalu kita akan melihat juga ciri-ciri dan syarat dari sebuah profesi. Dan tentu saja tidak kalah penting adalah bagaimana prinsip-prinsip etika profesi itu. Nah, ini tentu saja patut diketahui oleh Ananda semua sebagai bekal ketika sudah menekuni profesi atau bidang pekerjaan masing-masing. Nah, di sini tentu kita akan melihat bagaimana peranan etika dalam profesi. Lalu kita akan masuk pada kode etik profesi, tujuan dari kode etik profesi, fungsi dari kode etik profesi. Dan tentu saja akhir dari perkuliahan kita akan masuk dalam rencana tindak lanjut, ya. Bisa saja kita akan diskusi kelompok yang nanti akan diatur waktu lain, waktu yang kita kesepakati bersama. Terus kita juga akan menelaah masalah-masalah aktual, dan Ananda semua ini diminta untuk membuat tugas, bisa saja tugas mandiri atau juga tugas-tugas kelompok. Dan ya, seperti biasa mengerjakan tugas di Google Classroom dan membuat resume kuliah. Nah, ini agenda untuk pertemuan kita pada minggu ke-12 dan 13 ini. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengantar kuliah, ya. Dan kita akan melihat bagaimana standar moral dalam pergaulan dan pekerjaan. Dan tentu saja setelah itu kita melihat prinsip-prinsip moral, disiplin hidup, dan self-control. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu standar dan prinsip-prinsip moral dalam pergaulan dan pekerjaan kita. Jadi ketika kita bergaul dengan manusia yang lain, orang lain, itu tentu saja ada prinsip moral dalam pergaulan kita. Begitu juga ketika kita sudah terjun dalam
bidang pekerjaan masing-masing, ini juga ada standar moral di mana orang tidak bisa seenaknya melakukan pekerjaannya. Jadi di sini kita diharapkan bahwa etika ini mampu memberikan batasan moral maupun standar moral yang mengatur pergaulan manusia di dalam kehidupan kesehariannya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jadi, orang yang mempelajari etika sebetulnya orang yang mempelajari seni pergaulan antar manusia. Jadi, etika ini sebetulnya adalah sebuah seni juga. Ya. Seni pergaulan antar kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini. Jadi ada aturan-aturan tertulis secara sistematik yang sengaja dibuat untuk mendisiplinkan orang, ya. Jadi aturan ini dibuat untuk mendisiplinkan kita orang per orang, pribadi per pribadi, ya. Jadi catat di sini kata mendisiplinkan orang, ya, berdasarkan prinsip-prinsip moral. Dan prinsip-prinsip moral itu bisa datang dari agama-agama tertentu. Jadi kalau Ananda agama Kristen, Protestan, ya prinsip dari agama Kristen, Protestan. Kalau Ananda Katolik, ya dari Katolik. Kalau Islam, ya dari Islam. Hindu Buddha, ya dari Hindu Buddha. Konghucu dari Konghucu. Ya. Tapi bukan saja datang dari agama-agama, tapi juga dari budaya. Ya, budaya. Atau adat istiadat tertentu. Atau bisa juga sekarang ini datang dari kelompok-kelompok profesi tertentu. Jadi tiap kelompok profesi tertentu juga sudah punya ada aturan-aturan tertulis dari segi etika dan moral. Dan ini yang mendisiplinkan kita, mengontrol kita dalam bergaul maupun dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita. Nah, ada masalah aktual yang menarik di sini yang bisa kita lihat, yaitu sikap-sikap moral kita ini diuji ketika kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan tertentu, ya. Kita diperhadapkan dengan tantangan tertentu. Disitulah sikap moral diuji, ya. Jadi sikap moral diuji dalam situasi, dalam kenyataan, dalam suatu situasi real. Dan ini yang terjadi ya baru saja kita alami di NTT ya bulan lalu itu, bahwa ketika terjadi bencana alam di NTT, bencana angin puting beliung menyebabkan banjir juga longsor, harga bahan bangunan di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini melonjak drastis ya pasca bencana. Dan ini menimbulkan kemarahan, termasuk Bapak sendiri marah. Di Bapak pun status FB, Bapak muat itu, Bapak memprotes. Dan bukan hanya Bapak yang protes, ternyata banyak orang. Dan ini Gubernur NTT juga melihat protes-protes masyarakat dan dia merespon. Dan ini memang Gubernur NTT ini memang contoh pemimpin yang tanggap ya terhadap permasalahan rakyat NTT. Dan ini seorang pemimpin yang bagus ini, pembela rakyat sejati ini. Ya. Gubernur pembela rakyat sejati, jadi bagus. Jadi Gubernur NTT ini Victor Bungtilu Laskodat, dia geram, ya, mengancam akan menutup ya, toko yang menjual bahan bangunan dengan harga tinggi. Jadi akan tutup itu. Jadi dia bilang begini, bagaimana mungkin ya, warga sedang tertimpa bencana, malah harus dipaksa membeli bahan bangunan dengan harga yang sangat tinggi. Ini tidak ada nilai kemanusiaan. Ya. Sebaiknya toko itu ditutup saja tuh, harus ditutup tuh, ya, menurut Bung Tilo. Ya. Jadi itu dikatakan pada tanggal 7 April 2021 lalu. Jadi
dia mengatakan kesetiakawanan dan solidaritas sebagai sesama manusia harusnya ada dan tumbuh di situasi bencana seperti ini. Ya, seharusnya. Jadi seorang warga terdampak bencana siklon Seroja, misalnya Anto, yang 23 tahun, mengaku membeli bahan bangunan dengan harga tinggi. Warga Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak itu mengaku membeli paku dengan harga sangat mahal. Bayangkan, biasanya harga paku seng itu hanya 18.000 per kilogram. Tetapi waktu dia beli, ya, untuk atap rumahnya yang bolong diterjang badai, sudah mencapai 50.000 per kilogramnya. Wow, ini memang luar biasa ya. Jadi bagaimana warga akhirnya terpaksa beli karena mereka tidak mau tidur di rumah yang tidak ada atapnya lagi, yang sudah diterjang badai siklon Seroja itu, ya. Jadi terpaksa beli. Dan ini memang sikap moral, ya, orang-orang yang menjalani profesi sebagai pedagang ini diuji di saat ini, ya. Makanya Bung Tilo bilang manusia yang tidak punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan, menaikkan harga barang seenaknya pada saat warga tertimpa bencana. Jadi ini situasi real kita yang ada di NTT, di Kupang, di Indonesia. Dan ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kita negara Indonesia ini mungkin karena masih negara berkembang, sehingga regulasi-regulasi kita ini belum diatur dengan baik ya. Atau penegakan aturan ini mungkin masih lemah. Dan mungkin kita butuh orang-orang yang berani seperti Gubernur NTT ini ya, Victor Bung Tilo Laskodat ini. Karena yang Bapak punya pengalaman ya, mohon maaf, Bapak waktu kuliah di Jerman selama ya lebih dari 5 tahun itu, ambil S2 dan juga S3. Itu selama Bapak kuliah itu harga barang itu tidak pernah naik ya, tidak pernah naik. Jadi kalau kita beli susu, beli mentega, beli telur, beli ayam, beli daging itu harga berapa ya tetap itu selama 5 tahun itu tidak ada perubahan. Jadi pernah Bapak heran, Bapak tanya di kawan ya, orang Jerman tetangga, kok kenapa harga barang di Jerman ini stabil terus? Dia bilang iya karena pemerintah tegas mengontrol. Toko-toko yang seenaknya menaikkan itu langsung ditutup ya, izinnya dicabut. Karena untuk naik 1 sen saja ya, 1 sen euro itu setara dengan ya 1.000 rupiah lah, atau 700 ini apa ya, 1.000, katakanlah 1.000 rupiah 1 euro tuh. Nah, itu mau naik 1 sen saja itu mesti rapat di DPR setuju dulu. Nah, selama kurun waktu 5 tahun itu tidak ada DPR, tidak ada rasa untuk mau ke naik barang. Jadi harga barang di toko tetap itu stabil. Nah, kepastian harga, kestabilan harga ini yang diperlukan masyarakat. Nah, apalagi di saat bencana orang lagi menderita, Anda menaikkan harga barang yang seenaknya, ini nilai moral Anda di mana? Kalau kamu agama Kristen ini, kamu pengikut Kristus atau pengikut iblis ini ya? Menaikkan barang saat orang mendapat bencana. Makanya Bung Tilo ini keras, tidak punya nilai kemanusiaan. Jadi memang sebaiknya toko ditutup ya, dari segi regulasi harus ditutup itu. Kurang aja tuh ditindak, tuh dipenjara pemilik tokonya. Sehingga jangan menaikkan barang seenak perut mereka. Nah, ini situasi real, sikap moral seseorang ya, diuji ketika diperhadapkan dengan kenyataan dan tantangan. Jadi ada peluang di mana semua orang kan butuh barang. Nah, dia menaikkan harga juga seenaknya. Ini yang
memang di luar batas peri kemanusiaan. Jadi kita jangan bilang bahwa membunuh saja itu yang dianggap melanggar peri kemanusiaan. Menaikkan harga barang juga di saat orang menderita itu juga di luar batas kemanusiaan, itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tidak punya rasa kesetia kawanan sosial, ya, dan sebagainya. Nah, jadi disinilah ya maka kita perlu mempelajari etika ini dalam rangka supaya ada disiplin hidup, ya, ada self control. Jadi kalau seumpama digambar karikatur ini, maka sebaiknya kepala kita itu dibuka, digergaji, dibelah lalu dibuka, lalu diisi dengan nilai-nilai hidup, disiplin hidup, ya. Jangan isi tai di dalam situ, ya, tapi isi otak yang baik, nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai kemanusiaan yang baik, sehingga bisa mengontrol kehidupan kita, ya, disiplin hidup dan self control. Jadi sehingga self control dari tiap-tiap orang ini memang sangat dibutuhkan untuk membuktikan dirinya sebagai makhluk etis. Jadi disiplin hidup dan self control, kontrol diri sendiri ini adalah sebuah kebutuhan utama. Supaya apa? Kita membuktikan diri dalam situasi dan kondisi apapun ini, ya, sebagai makhluk etis, ya, makhluk yang bermoral. Jadi baik dalam menunjukkan performance dari nilai-nilai agama yang dianutnya, atau nilai-nilai budaya, atau nilai-nilai adat istiadat, maupun juga dari nilai-nilai kelompok profesinya. Ya. Nah, jadi apa yang disebut terakhir ini akan menjadi pokok pembahasan pada minggu ke-12 dan 13 dari kuliah etika Kristen ini, ya. Nah, jadi pada akhirnya begini, bahwa Anda semua yang juga sedang belajar di perguruan tinggi ini, ya. Jadi setiap orang yang belajar di perguruan tinggi pada akhirnya akan menamatkan pelajarannya. Itu normalnya, kecuali dia tidak serius, dia main-main, dia hanya pacaran, dia hanya menghabiskan uang orang tua, ya dia tidak tamat, ya, DDO, drop out. Tapi yang serius itu pada akhirnya akan menamatkan pelajarannya, ya, dan akan bekerja dan masuk pada kelompok-kelompok profesional tertentu, ya. Ada yang menjadi ahli hukum, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pakar pertanian, ya. Ada yang menjadi pakar biologi, pakar ekonomi, pakar teologi, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pendeta, ya, menjadi dokter, menjadi ustadz, atau apa saja, dan lain sebagainya. Ini semua kita akan masuk, ya, pada profesi kita masing-masing. Nah, jadi disinilah ketika kita memasuki profesi kita masing-masing tetap juga diperlukan disiplin hidup dan self control tadi itu. Jadi para sarjana yang dihasilkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya akan masuk, ya, pada kelompok-kelompok profesional. Mengapa? Karena telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, ya. Jadi ini harus ada pelatihan, ya. Jadi kalau dia mau jadi wartawan, ya, pembawa berita, ya dia harus dilatih, ya. Kalau dia mau jadi astronot, ya dia juga harus dilatih, ya. Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Jadi ini pelatihan yang ada kualitasnya.
keahlian, kemahiran, dan keterampilan mereka nanti akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan penerapannya itu juga harus datang dari self control, ya. Jadi artinya tiap orang mengontrol dirinya sendiri, maupun juga datang dari kontrol sosial, ya, dari rekan sejawat, sesama yang menjalani profesi itu sendiri, ya. Jadi ini penting untuk diingat. Nah, dan biasanya setiap pekerjaan itu memiliki organisasi profesinya masing-masing, ya. Jadi tiap organisasi profesi akan melengkapi para anggotanya dengan kode etik profesi yang berfungsi sebagai built-in mechanism, ya. Jadi artinya organisasi profesi ini akan melatih anggota-anggotanya untuk otomatis, ya, bisa menjalani profesi dengan melihat standar etika dan moral. Jadi yang diperlukan. Jadi pertama, ya, tentu kode etik profesi ini untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, maupun juga di pihak lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan, ya, keahlian. Jadi disinilah supaya orang jangan salah gunakan profesinya, orang jangan salah gunakan keahlian, ya, keterampilan yang dia sudah miliki, ya. Nah, kita lihat misalnya kalau apa yang terjadi jika profesi itu tidak dijalankan secara benar, ya. Artinya profesi atau jabatan tertentu yang diperoleh setelah mendapatkan gelar sarjana, ya, mendapatkan jabatan pekerjaan, ini dia harus sungguh-sungguh melihat faktor-faktor sikap-sikap, nilai-nilai etis moral. Kalau tidak, dia jatuh dalam bahaya korupsi, ya. Jadi korupsi ini sebetulnya menurut Bapak itu adalah penodaan terhadap profesi atau jabatan. Jadi noda yang bukan main-main ini. Misalnya saja kita alami, ya, bencana nasional bahkan dunia ini pandemi COVID-19. Lalu ada bantuan sosial dari pemerintah. Tapi heran, ya, dana bansos ini juga dikorupsi, ya, Ya, sehingga menteri yang korupsi ini juga sudah ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan dia harus, ya, mempertanggungjawabkan sudah tindakan korupsi yang dia lakukan. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai, Anda semua waspadai, ya, karena korupsi ini, ya, ini sebuah momok yang sangat merugikan bangsa dan negara ini, merugikan rakyat. Jadi korupsi menurut Kamus Hukum yang paling populer di Amerika Serikat, itu Kamus Black's Law Dictionary, ya. Ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan, ya, yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Jadi itu, korupsi itu di pengertian suatu perbuatan dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-haknya. Perbuatan dari seseorang atau pejabat, ya, atau kepercayaan yang dilakukan secara melanggar hukum atau secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan, ya, bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.
yang berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain. Jadi ini Black's Law Dictionary ini bilang begitu. Ini sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Nah, apa sebetulnya unsur-unsur atau indikator yang kita harus waspadai supaya kita jangan masuk dalam tindak tanduk korupsi ini, ya. Unsur-unsur atau indikator apa yang kita bisa lihat sebagai indikator atau unsur korupsi dalam penyalahgunaan profesi atau jabatan. Nah, jadi sebuah tindakan itu sudah dikatakan korupsi jika terpenuhi indikator atau unsur-unsur ini, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Jadi kewenangan yang dikasih ini disalahgunakan, ya. Lalu penyalahgunaan kesempatan, penyalahgunaan sarana. Nah, ini sudah masuk unsur atau indikator korupsi. Lalu upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Jadi memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ini juga korupsi. Atau memperkaya korporasi, perusahaan kelompok ya. Dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini sudah masuk unsur atau indikator korupsi. Atau memberi atau menerima hadiah berupa penyuapan. Biasa KPK tangkap-tangkap orang itu karena ada suap, ya, menerima hadiah, menerima suap. Melakukan penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, ya. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang. Menerima gratifikasi berupa perempuan cantik, ya, barang mewah, ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah unsur-unsur atau indikator dari penyalahgunaan profesi atau jabatan. Jadi Anda semua harus berhati-hati ketika masuk dalam lapangan kerja, menjalani profesi atau menerima jabatan tertentu. Berhati-hati, kalau tidak ya seperti karokator ini, ya. Uang banyak, dia pikir uang banyak tapi dari hasil korupsi. Dan ini sangat miris, sangat berbahaya sebetulnya. Nah, apa akibat sebetulnya, akibat atau dampak dari profesi yang ternoda korupsi ini, ya? Tentu saja akibatnya nanti bagi diri sendiri, tapi yang paling miris itu ialah korupsi ini, noda korupsi pada profesi ini mengakibatkan pembusukan kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat ini akan ya lama-lama busuk dan dia tidak ada guna lagi, ya. Mengakibatkan merajalelanya ketidakjujuran dan akan melukai rasa keadilan dari masyarakat. Ya. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi ini, ya tentu saja menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Jadi negara kita ini dibentuk, ya, para politisi ini diangkat, para pemimpin ini diangkat untuk melayani negara, dan negara ini melayani masyarakat. Nah, ketika korupsi terjadi, kualitas pelayanan negara ini menurun. Yang rugi masyarakat. Ya. Katakanlah begini, pada tingkat mikro misalnya, atau skala kecil, ya, mikro itu artinya yang skala kecil, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang berkualitas, yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Pada tingkat makro, artinya pada tingkat yang lebih luas, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi
juga telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, pembangunan prasarana jalan dan jembatan bagi masyarakat pedesaan yang terisolir, ya. Contohnya di Amfoang, ya, Amfoang Utara atau Amfoang Selatan, di Amanatun Utara atau Amanatun Selatan, di pelosok-pelosok Amanuban itu orang-orang itu masih terisolir. Kalau hujan itu mereka tidak bisa kemana-mana lagi karena kali-kali pada meluap, ya, banjir sudah ada di mana-mana dan tidak bisa lewati lagi. Ya. Bapak pernah tinggal bertahun-tahun di kampung sana sebagai pendeta muda yang di Amanatun Utara. Itu kalau hujan itu kita 1 bulan tidak bisa keluar kemana-mana. Karena ada banjir, karena ada sungai yang meluap, lalu kita tidak bisa kemana-mana. Dan ini menjadikan, mengapa? Karena memang korupsi. Uang untuk bangun jalan, bangun jembatan bagi daerah terpencil sudah dikorupsi oleh orang-orang yang menjalankan profesi yang sudah ternoda korupsi ini. Dan ini kesian. Ya, beda sekali dengan misalnya kalau di Jerman, di mana Bapak tinggal itu, mahasiswa Amanatun, ya, mahasiswa Amanatun contoh, ya, itu dia tidak perlu datang kos di Kupang. Dia tetap tinggal di Amanatun, tapi kuliahnya di Unkris, di Kupang, di UKW. Kenapa? Karena tiap jam itu ada kereta api yang angkut dia dari Amanatun datang di Osaka. Ya, dan itu jarak tempuh hanya cukup 1 jam. Sudah sampai di Osaka. Dia naik kereta sambil dia baca buku, atau dia dengar lagu, dengar musik, tapi 1 jam sudah sampai Kupang di kuliah. Habis kuliah, dia langsung naik kereta lagi kembali ke Kupang, kembali ke Amanatun. Mengapa? Karena pemerintah sudah memberi kualitas pelayanan yang prima, sudah bangun jalan, sudah siapkan kereta api untuk mahasiswa. Mahasiswa juga naik gratis, ya. Itu naik gratis, itu tidak bayar. Tidak bayar itu. Jadi mengapa? Karena itu tingkat korupsi sudah tidak ada lagi dan uang negara ini fokus untuk bangun pelayanan bagi masyarakat, ya, jalan raya, jembatan, sarana transportasi seperti kereta dan lain sebagainya. Padahal apa? Kalau kita banding keadaan kekayaan alam orang Jerman itu sedikit sekali, ya. Mereka hanya punya batu bara dengan baja saja. Matahari juga hanya 3 bulan, ya. Kita punya matahari sepanjang tahun. Kita punya kekayaan alam melimpah. Tapi mahasiswa Amanatun tetap miskin, ya. Kalau mau kuliah juga harus, ya, berkorban, datang kos di Kupang, bayar uang kos lagi, ya. Dia tidak bisa tinggal di kampung dan bangun kampungnya. Dia harus terdampar ke Kupang, ya. Ini kan kasihan. Ini kayak akibat apa? Karena memang korupsi masih merajalela. Nah, disinilah maka setiap orang yang menjalani profesi tetap butuh disiplin hidup dan self control, ya. Oleh karena itu maka seorang sarjana yang benar-benar profesional adalah orang yang bukan saja menjaga image, ya, personalnya dari segi penerapan nilai-nilai dari bidang ilmu yang dia sudah pelajari, ya, tetapi juga dia menjaga image lembaga profesinya, ya. Jadi kalau dia ahli hukum, dia menjaga image dari keahlian di bidang hukum itu. Kalau dia pendeta, dia menjaga image kode etik dari kependetaan. Kalau dia guru, dia juga menjaga image dari kode etik guru, ya, dan lain sebagainya. Jadi image pribadi dijaga melalui disiplin hidup dan self control,
sekaligus juga dia menjaga image lembaga profesi yang nanti dia masuki. Sehingga apa? Sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya. Jadi dengan perkataan lain, ketika para sarjana itu di dalam memberikan jasa keahliannya atau memberikan layanan profesinya kepada masyarakat yang memerlukan, maka image personalnya yang turut dipengaruhi nilai-nilai etis agamanya. Ini yang mengontrol dia. Dan image lembaga profesi yang dibentuk oleh etika profesi itu tentu saja wajib dipenuhi atau diperhatikan dari masing-masing orang itu ya yang menjalani profesinya. Jadi harus mendapat perhatian penuh dari yang bersangkutan. Nah, karena apa? Karena tanpa kedua hal ini dia bukan saja mengkhianati nilai-nilai etis agamanya, tapi juga dia mengkhianati etika profesi dari organisasinya, ya. Dan pada gilirannya akan jatuh pada degradasi moral, ya, kalau tidak memperhatikan dan malah mengkhianatinya, ya. Jadi orang ya menjalani profesi ini hanya sekedar untuk cari makan, cari uang, ya, cari nafkah dari bidang keahliannya tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang sudah dipelajari bersama. Ya. Jadi itu tadi misalnya yang contoh aktual tuh. Orang menaikkan harga barang di saat bencana, ini sebetulnya orang hanya mencari keuntungan, cari nafkah yang berlipat ganda di saat orang lain susah, ya susah. Sehingga maka begini, biasanya kalau organisasi-organisasi tertentu itu kalau ada mau serah terima jabatan, dan di UKW ini sudah diterapkan, para pejabat yang mau dilantik di UKW, pejabat struktural ya yang mau dilantik di UKW itu biasanya disumpah oleh Pak Rektor, ada penandatanganan fakta integritas, ya. Sehingga ketika orang ya, dengan fakta integritas ini, ketika orang mau menjalani tugas profesinya atau jabatan tertentu, itu dia memperhatikan prinsip-prinsip ya, nilai-nilai moral yang ada ini. Nah, ini yang tentu saja diperlukan. Nah, maka di sini kita perlu lihat bagaimana etika profesi ini menjadi penting. Ya, jadi supaya langkah kita tidak salah, langkah kita benar dalam koridor etis, koridor moral, maka dibutuhkanlah apa yang disebut dengan etika profesi. Jadi dua-dua penting. Ketika kita mempelajari teori ilmu ya itu penting. Tetapi ilmu tanpa penerapan, teori tanpa penerapan juga sia-sia. Ya, sia-sia. Sehingga apa yang disebut dengan profesi itu haruslah mencakup bukan hanya soal penguasaan teori, ya, yang sistematis, yang mendasari praktek pelaksanaannya, bukan yang teori, tetapi juga mencakup bagaimana menghubungkan, ya, bagaimana menghubungkan antara teori dan penerapan dalam praktek yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah ini, teori dan penerapan ini penting. Lalu, pemahaman profesi dalam arti yang luas. Jadi istilah profesi ini juga biasanya dalam masyarakat dipahami secara luas, ya, karena tidak hanya berkaitan dengan bidang-bidang pekerjaan seperti pendeta, pastor, imam, ustadz, dokter, guru, tentara, polisi, pengacara, dan semacamnya.
tetapi juga mencakup bidang-bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, kartunis, dan juga YouTuber. Ya, YouTuber ini suatu pekerjaan baru, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana pandangan pakar? Ya, jadi para pakar ini juga telah membedakan apa yang disebut dengan profesi dan profesional. Jadi para ahli membedakan antara profesi dan profesional. Kalau profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, ya, dan mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan, dan pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh secara profesional. Ya, jadi dia meluangkan waktu secara penuh, bukan sekedar menjalani sebagai hobi atau senang-senang. Nah, dia ada waktu luang baru dia mempraktekkan keahliannya, bukan. Tapi orang betul-betul ya menaruh perhatian. Nah, ini yang membedakan antara profesi dan profesional. Jadi profesional ini lebih maknanya lebih berkualitas, lebih dalam, lebih kuat. Nah, bagaimana etika profesi ini kita lihat dalam lebih jauh dalam diagram ini ya, supaya lebih mudah kita membandingkan antara etika profesi ini dalam pengertian profesi atau juga profesional. Jadi profesi ini mengandalkan tentu saja keterampilan khusus, ya. Lalu dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan. Lalu dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Bagaimana dengan profesional? Profesional itu artinya orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Dia meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya. Dan dia hidup dari situ. Ya, dia hidup dari situ. Nah, kolom-kolom yang kosong untuk profesi, profesional silakan. Nah, nanti diisi sendiri ya. Jadi misal profesi kan ada pelatihan, keterampilan melalui pendidikan dan sebagainya. Kolom-kolom kosong ini nanti bisa diisi sendiri ya, sesuai dengan apa yang ada dalam bidang ilmu masing-masing. Tentu beda, makanya Bapak sengaja kasih kosong ini ya untuk supaya masing-masing isi. Nah, apa yang membuat sama dari kedua, baik profesi maupun profesional ini? Yang sama-sama dimiliki itu ialah dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Profesi juga orang melakukan satu dengan melibatkan pribadi yang mendalam. Bukan di kaki pilain, kaki kiri pilain, kaki kanan pilain. Tidak, sama-sama melibatkan keterlibatan pribadi. Itu ada di profesi maupun juga ada di profesional. Lalu orang bangga melakukan pekerjaannya. Jadi entah mau profesi atau profesional dia bangga, sama-sama bangga menjalankan profesinya atau tugas atau jabatannya ya, jabatannya. Nah, apa ciri-ciri dan syarat dari sebuah profesi? Ya, apa ciri-cirinya dan apa syarat dari profesi? Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah adanya pengetahuan khusus yang biasanya berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui apa yang ditempuh melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui pengalaman bertahun-tahun. Itu ciri profesi. Jadi ada keahlian, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Ya. Yang kedua itu adanya kaidah atau standar moral yang sangat tinggi.
Hal ini biasanya setiap pelaku profesi berdasarkan kegiatan pada kode etik ya profesinya. Jadi ada kode etik profesi. Yang ketiga itu mengabdi pada kepentingan masyarakat ya. Jadi profesi itu kita mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya pelaksanaan profesi ini harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas ya, lebih tinggi daripada kepentingan pribadi kita ya, lebih tinggi. Nah ini ciri-ciri dari profesi. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Jadi setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih ada izin khusus ya. Jadi benar tuh, gubernur akan cabut izin dagang dari toko-toko itu kalau mereka tidak lagi memperhatikan nilai-nilai aspek-aspek kemanusiaan itu tadi ya. Dan kelima ini kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi mereka akan masuk dalam kelompok mereka. Jadi dokter akan masuk dalam kelompok profesi dokter. Ustadz ya, pendeta ya di situ, guru, dosen ya, pengacara, advokat itu ada kelompok-kelompok profesi mereka yang harus dimasuki. Nah, apa syarat-syarat dari profesi? Pertama itu syaratnya yaitu ada kegiatan intelektual. Jadi melibatkan proses berpikir, proses otak, akal budi ya. Melibatkan kegiatan intelektual. Lalu menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus ya. Jadi artinya ilmu khusus dia sudah pelajari. Jadi misalnya guru, ilmu mengajar, ilmu berdiri di depan kelas ya, cara mengajar itu sudah ada ilmunya yang harus dia geluti, dia terampil, dia dilatih untuk terampil dan lain sebagainya. Lalu memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan ya. Jadi profesional yang alami. Jadi dia harus benar-benar menjalani secara normal, alami. Artinya melalui proses yang panjang, pelatihan yang panjang. Jadi bukan sekedar latihan satu hari, satu malam, selesai, tidak. Berlangsung secara kontinu, berlangsung secara lama, ya, periode tertentu. Lalu memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Ini juga penting ya, berkesinambungan. Lalu menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Ini syarat-syarat profesi. Kalau kita karir hidup kita akan meningkat ya. Lalu mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi pengabdian, pelayanan itu lebih tinggi dari mencari pada keuntungan pribadi. Lalu mempunyai organisasi profesional yang kita bangun ya, kita terjalin erat dengan organisasi profesi kita. Lalu ya ada sudah standar baku dari disiplin kita untuk menjalani profesi itu ya. Dan itu dituangkan dalam kode etik ya, kode etik dari profesi itu. Nah ini ciri-ciri dan syarat dari pada profesi. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari ciri-ciri dan syarat profesi ini ya? Jadi apabila seseorang mampu mewujudkan ciri-ciri dan syarat profesi di atas, maka ia akan dikelompokkan dalam kelompok profesional, yaitu orang-orang yang memiliki tolok ukur perilaku di atas rata-rata. Artinya mereka sudah di atas rata-rata.
perilaku mereka. Orang yang bukan hanya mampu mempraktekkan keahliannya dengan memenuhi tuntutan dan tantangan yang sangat berat dalam masyarakat, tetapi juga orang yang mampu menunjukkan secara jelas pola perilaku yang baik, ya, dalam masyarakat, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip etis moral, ya. Prinsip-prinsip etis moral yang bisa didapat dari mana? Ya itu, dari nilai-nilai agamanya. Jadi kalau Ananda beragama Kristen, ya dari prinsip-prinsip Kristiani. Kalau Ananda beragama Muslim, ya itu dari prinsip-prinsip Islami, ya, dan seterusnya. Jadi dari agama, tetapi juga datang dari etika profesi atau kode etik profesi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Nah ini. Nah sekarang kita melangkah kepada pokok yang berikut, yaitu prinsip-prinsip daripada etika profesi. Apa kira-kira prinsip, ya, dari etika profesi ini? Nah, ini prinsip yang pertama dalam menjalani etika profesi ini adalah KK, ya, KK. K itu yang pertama itu kejujuran. Yang kedua itu keadilan. Ya. Prinsip etika profesi itu kejujuran dan keadilan. Bapak singkat sebagai KK. Jadi, kejujuran dalam menjalankan profesinya, ya. Seseorang harus bertindak jujur, tidak koruptif, dan tidak manipulatif. Keadilan, artinya prinsip keadilan ini menuntut seseorang untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, ya. Kalau itu hak dia, ya kita berikan, jangan kita tahan. Di situ adil, ya. Memberikan kepada seseorang apa menjadi bagiannya atau haknya. Yang kedua, prinsip kedua itu adalah TI, ya, yaitu tanggung jawab, dan I-nya itu integritas moral, ya, tanggung jawab dan integritas moral. Jadi tanggung jawab yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pekerjaannya itu dan terhadap hasilnya dengan memperhatikan dampak atau akibat pelaksanaan dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Jadi para pedagang itu harus pikir mereka juga punya tanggung jawab moral bagi masyarakat. Jadi ketika mereka menaikkan harga barang, itu mereka sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jadi memperhatikan, ya, dalam melaksanakan profesi itu harus ada tanggung jawab, ya, terhadap masyarakat, ya, tanggung jawab moral. Lalu integritas moral. Seseorang yang menjalankan profesinya selalu memperhatikan nilai-nilai moral, di mana antara ucapan dan tindakannya tidak bisa dipisahkan. Apa yang diucapkan dan dijanjikan, itulah yang dipraktekkan atau dilakukannya. Ini prinsip tanggung jawab dan integritas moral. Yang ketiga itu O. Apa itu O? O itu adalah otonomi, ya. Jadi prinsip otonomi ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi otonomi di sini tiap orang bebas menjalankan profesinya, ya. Kebebasan, dia tidak diperintah sebagai robot, ya, atau manusia yang tidak ada sikap dan pendirian. Jadi ada otonomi di situ.
Yang terakhir itu S, ya. S itu apa? S itu adalah saling menguntungkan, ya. Istilahnya mutual benefit ini, ya. Saling menguntungkan kedua belah pihak, ya. Jadi dua belah pihak ini sama-sama untung, ya. Jadi ketika orang menjalankan profesinya, ia mendapatkan manfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Artinya kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan profesinya dan tidak merugikan orang lain. Jadi saling menguntungkan lah. Jadi kalau pedagang jual barang ya yang wajar-wajar. Dia jual pakunya laku, paku seng laku di harga standar. Pembeli juga membeli barang dengan harga yang standar. Dia untung, sama-sama untung. Nah ini yang prinsip saling menguntungkan. Jadi pelaksanaan prinsip-prinsip etika profesi ini sangat penting ya. KK, TI, O, dan S ya. Jadi di sini Bapak memberikan contoh, ada ahli namanya Sonny Keraf ya. Jadi Keraf ini memberikan ada 5 prinsip umum dalam etika bisnis, ya etika bisnis. Jadi mungkin para pedagang mesti baca buku dari Keraf ini ya, supaya jadi ini sebagai contoh pandangan Keraf tentang etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi. Tadi ya sudah Bapak jelaskan itu. Anda semua sudah tahu. Kedua, prinsip kejujuran. Ya. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Ya. Dan terakhir, kelima, prinsip integritas moral. Nah, ini 5 prinsip menurut Keraf yang harus dimiliki ketika orang menjalankan bisnisnya. Mau bisnis apapun juga harus ya memperhatikan 5 aspek ini. Ya. Nah, bagaimana peranan etika dalam profesi? Ya, ambil contoh misalnya ketika orang menjalankan sebuah bisnis. Maka orang harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu juga Suseno dan Keraf memberikan definisi dari etika bisnis ya sebagai berikut. Ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan bisnis adalah usaha komersil dalam bidang dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Jadi ketika orang menjalankan bisnisnya harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diajarkan agamanya. Jadi etika tanpa bisnis ini, bisnis tanpa etika ini, ya ini sesuatu yang salah. Ya. Sedangkan Suseno dan Keraf mendefinisikan etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan berdasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Dan bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang oleh sistem politik ekonomi yang kondusif. Ya. Jadi ketika orang menjalankan bisnis, prinsip-prinsip etis ini juga harus mendapat perhatian. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari ini? Jadi dalam menjalankan profesinya, seseorang itu memerlukan etika. Baik yang diperoleh melalui nilai-nilai agamanya maupun juga yang ditetapkan dalam organisasi profesi yang ia masuki. Nilai-nilai itu diperlukan menjadi landasan dalam pelaksanaan penerapan ilmu
di dalam masyarakat secara luas, ya, maupun juga dalam pergaulannya pada sesama anggota secara khusus, ya, yang tentu saja tertuang dalam kode etik profesi. Jadi jika nilai-nilai etis di atas diperhatikan, maka ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang dilayani, akan meminimalisir kritikan, cemoohan, atau sorotan dari masyarakat. Karena masyarakat sebagai pengguna profesi dari yang bersangkutan akan selalu bersikap kritis, ya, jikalau perilaku dari para anggota profesi itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etis moral. Juga tidak yang melanggar kesepakatan dalam kode etik profesi. Jadi di sini, ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak, maka orang bisa terjebak pada pelanggaran kode etik profesi. Misalnya adanya mafia peradilan. Jadi orang ahli hukum tidak memperhatikan etika profesinya atau nilai-nilai agamanya, maka dia akan terjebak dalam mafia peradilan. Mafia regulasi. Jadi regulasi aturan-aturan dibentuk untuk menguntungkan pribadi tertentu, perusahaan tertentu. Mafia proyek, mafia impor dan ekspor, ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk itu maka dibutuhkanlah apa yang disebut dengan kode etik dari profesi, ya. Jadi kode etik profesi ini bagian dari etika profesi itu sendiri. Jadi kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, ya, mempertegas, merinci norma-norma kebentuk yang lebih detail, lebih sempurna, walaupun sebetulnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang benar, apa yang salah, ya, apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang menjalani profesinya itu. Nah, ini kode etik dari profesi. Apa tujuan dari kode etik profesi? Ya, paling kurang ada 8 tujuan dari penetapan etika profesi. Pertama itu tujuannya ialah menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi tujuan kode etik profesi itu untuk supaya orang menjunjung tinggi martabat dari profesinya. Jadi kalau dia pendeta, dia menjunjung tinggi martabat kependetaan. Kalau dia pengacara, ahli hukum, dia menjunjung tinggi martabat profesi hukumnya. Kalau dia guru, dia menjunjung tinggi martabat dari profesi gurunya, dan seterusnya, ya. Lalu kedua itu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Lalu ketiga, meningkatkan pengabdian. Keempat, meningkatkan mutu profesi. Kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi layanan ditingkatkan. Ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Lalu kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Ini tujuan dari kode etik profesi. Ya, jadi ada 8 tujuan itu, ya, paling kurang yang Anda semua bisa pelajari, ya.
menjunjung tinggi ya martabat profesi ya. Ini yang harus diperhatikan, menjaga dan memelihara kesejahteraan dari para anggotanya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi penting untuk anak-anak semua menjaga apa yang menjadi kewajiban pelaksanaan profesi yang bersangkutan itu. Ya. Nah, karena itu maka meningkatkan juga pengabdian para anggota profesi. Jadi kalau kode etik ini diperhatikan akan meningkatkan pengabdian, orang sadar untuk lebih sungguh-sungguh mengabdi. Dan dengan demikian juga ya meningkatkan mutu dari profesi. Lalu kalau mutu profesi meningkat ya tentu mutu organisasi juga meningkat. Lalu kalau mutu organisasi meningkat maka masyarakat, pelayanan pada masyarakat lebih diutamakan daripada mencari keuntungan pribadi. Jadi meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi disinilah pentingnya orang mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi profesinya. Karena ya kedelapan itu untuk menentukan standar baku pelayanan dari organisasi profesi dimaksud ya. Nah, apa fungsi dari kode etik profesi? Paling kurang ini para ahli bilang ada 6 fungsi dari kode etik profesi. Pertama itu memberikan pedoman bagi tiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga sebagai sarana saling kontrol sesama anggota profesi. Yang keempat mencegah campur tangan pihak luar. Ya. Yang mungkin pihak luar tidak memperhatikan kekasan atau kekhususan dari profesi tersebut. Kelima, sebagai sarana perwujudan integritas dan kebanggaan profesi yang dimiliki. Dan keenam, sebagai tuntutan tentang prinsip yang benar dalam pelaksanaan profesi. Nah, ini kita sampai di penghujung kuliah kita. Tentu nanti kita akan masuk dalam rencana tindak lanjut ya. Jadi nanti Anda semua akan ya diskusi kelompok ya, di mana akan menelaah ya masalah-masalah aktual yang ada. Tadi di awal kuliah kita Bapak angkat satu masalah aktual, yaitu bagaimana saat bencana para pedagang menaikkan harga seenak perut mereka. Lalu rencana lanjutan Anda semua mengerjakan tugas yang nanti Bapak berikan di Google Classroom, lalu membuat resume kuliah kita. Jadi itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kuliah kita ini terus memberi inspirasi, menyenangkan Anda semua. Salam.